Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari channel Budi Rayu ini. Sekarang kita pada part 3 yaitu membahas pretest TPG 2022 sesuai kisi-kisi dari Dirjen GTK tentang PGSD atau guru kelas SD dengan submateri yaitu organ pencernaan. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan mohon bantuannya untuk share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Nah, di sini ada cuplikan dari kisi-kisi guru kelas SD, yaitu tentang ini. Diberikan suatu gambar model organ pernafasan. Ini sudah saya buat videonya pada video sebelumnya, yaitu pada part 2. Silahkan buka channelnya, kemudian klik yang part 2. Nah, ini saya buat video kali ini tentang kisi-kisi pada tentang pencernaan ya. Jadi ini pada part 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang bawah selanjutnya ya, part 4 dan 5 ya. Ya, yang ini diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Jadi, untuk dapat mengerjakan kisi-kisi yang ini, silahkan teman-teman browsing atau kita cari tahu semua tentang organ dari pencernaan. Agar apa? Ketika diberikan soal yang beraneka ragam, kalau kita tahu semua materinya, bentuk soal apapun kita akan menguasainya, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya ada gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, berdasarkan gambar tersebut, organ pencernaan yang menghasilkan asam klorida atau Cl dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, lipase ditandai dengan nomor A1. Ini merupakan organ mulut. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat ini hati. Hati ini merupakan organ pelengkap ya, sebagai organ pencernaan, bukan organ utama. Kemudian yang keempat adalah hati. Yang kelima usus halus, dan yang keenam ini adalah usus besar, dan jawabannya adalah 3. Jadi di lambung ya. Jadi hanya ada kata kuncinya di sini, teman-teman. Jadi ketika ada asam klorida, jadi langsung kita ambil yang lambung. Kenapa? Karena asam klorida ini tidak ada di organ pencernaan yang lain, hanya ada di Lanjut. Nah, tampak pada gambar di sini adalah urutan organ pencernaan. Yang pertama dimulai dari mulut. Kemudian dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan ini yang terakhir, maaf kepotong ya teman-teman, ini namanya anus ya. Nah, ini letaknya di sini. Untuk penjelasannya, silahkan simak penjelasan di bawah ini. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Jadi proses pencernaan dimulai di dalam mulut.
tempat terjadinya pencernaan di sini ada dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Mulut sendiri berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila. Papila ini yakni tonjolan-tonjolan kecil yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Ini ada di luar lidah ya, yang bisa diraba oleh jari manusia. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan di dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Fungsi atau peran penting air liur adalah untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan yang terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup yang bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Organ pencernaan yang kedua di sini yang tampak pada gambar di sini adalah kerongkongan ya. Jadi kerongkongan ini nama lainnya adalah esofagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Jadi kerongkongan dan tenggorokan beda ya, sobat. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan. Nah, ini kasih kata kunci di sini kalau ada gerakan peristaltik, ini adalah letaknya ada di kerongkongan. Maksudnya, ini adalah kumpulan dari kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang atau meremas-remas makanan ya, sehingga masuk menuju lambung. Nah, pada ujung kerongkongan terhadap sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik lagi kembali ke kerongkongan. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk seperti huruf J ya, yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus, yaitu tadi apa? Kerongkongan ya sobat, dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung atau zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari namanya adalah pepsin, yaitu enzim yang berfungsinya memecah protein menjadi pepton. Jadi kalau kita menghafal
ketika saya memberikan kepada anak-anak untuk menghafalkan itu seperti ini. Jadi ketika di sini ada P, sini ada P ya, P di sini adalah protein. Selanjutnya di sini ada organ pelengkap ya, yang namanya seperti tampak pada gambar. Di sini ada hati. Ya, ini hati, kemudian ini pankreas, dan ini adalah empedu yang ada dalam kantong empedu. Nah, hati ini organ pelengkap. Ya, kenapa? Karena membentuk cairan empedu saja yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu. Jadi empedu dihasilkan oleh hati, kemudian ditampung pada kantong empedu. Nah, sebelum itu digunakan di usus halus. Nah, kantong empedu ini fungsinya adalah menyalurkan empedu ke usus halus. Hatinya ya tadi menghasilkan empedu. Nah, sedangkan pankreasnya di sini sebelah sini ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan itu ya hormon insulin ya, yang fungsinya adalah untuk menstabilkan gula darah yang ada dalam tubuh kita atau tubuh manusia. Nah, ini adalah organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian ya. Di sini yang paling atas ya, ini adalah usus 12 jari. Kenapa 12 jari? Ketika diukur itu sekitar 12 jari. Kemudian ini adalah jejunum. Jejunum ini merupakan usus kosong yang ada di dalam sini ya. Kemudian ini adalah ileum, agak ke bawah. Ini merupakan usus penyerapan yang nanti fungsinya adalah untuk menyerap zat-zat yang penting dalam tubuh, contohnya zat gizi seperti itu. Nah, dinding bagian dalam usus halus ini penuh dengan tonjolan dan lipatan. Jadi fungsi lipatan usus ini adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi itu telah diserap dan diedarkan dalam darah. Jadi tinggal 10%-nya saja kemudian dilanjutkan ke usus besar. Nah, berikut ini proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia ya tadi ya. Silahkan dibaca. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, tadi sekitar 10% saja yang masuk ke dalam usus besar ya makanan kita. Bentuknya seperti ini, huruf U. Tapi U terbalik. Di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Ya, seperti ini. Jadi U-nya ini di sekitar usus halus, di dalamnya ini kan usus halus. Nah, saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus ini 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rectum. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bagian-bagiannya. Rectumnya ini di bawah sini ya. Kolonnya di sini. Nah, fungsi utama usus besar ini adalah membuang air dan penyerapan dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Jadi ada 10% yang tadi dari makanan kita yang tidak tercerna ini masuk ke dalam usus besar. Jadi fungsinya usus besar adalah untuk menyerap air. Nah, di sini juga ada bakteri namanya Escherichia coli dalam usus besar ini untuk memecah bahan yang tidak tercerna, sehingga nanti akan masuk ke dalam anus atau rektum, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses ya, kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum ini merupakan yang paling bawah ini ya,
bagian akhir dari usus besar yang fungsinya adalah tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi sebelum dikeluarkan oleh tubuh, sebelum kita buang air besar, ini berada di sini ya teman-teman. Saat rektum ini sudah penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus ini bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Jadi fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Jadi ini adalah yang terakhir dari organ pencernaan manusia. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah enzim-enzim dalam sistem pencernaan yang harus kita ketahui. Pada sistem pencernaan ini terdapat enzim yang sangat berperan sehingga zat gizi dalam makanan ini dapat tercerna dengan baik. Nah, yang pertama ini organ tempat pencernaannya dalam mulut dengan penghasil getah. Ini adalah kelenjar saliva. Nama enzim yang dihasilkan adalah amilase atau petialin. Fungsinya memecah pati atau amilum atau pati atau karbohidrat ini menjadi glukosa atau amilum dan menjadi maltosa. Kemudian lambung, penghasil getahnya ini di dinding lambung. Enzim yang dihasilkan adalah asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu protein, dan melarutkan mineral. Kemudian ada enzim renin, mengubah kasenogen menjadi kasein. Enzim pepsin, nah ini untuk menghafalnya mudah saja ya sobat, ada P dan P di protein dan menjadi pepton. Ini untuk memudahkan kita untuk hafalan saja. Kalau di sini adalah renin, ini untuk memudahkan hafalan, ini biasanya saya hubungkan ya E ini dengan kasein, sama-sama E. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada organ tempat pencernaan yaitu usus halus dengan penghasil getahnya yaitu pankreas. Di sini menghasilkan enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol untuk memudahkan penghafalan. Jadi dari lipase ini kita hubungkan menjadi lemak, jadi L sama L gitu ya. Kemudian ada tripsin mengubah protein T dengan T, protein. Tripsin dengan protein menjadi polipepsida dan enzim amilase yang ada di pankreas ini mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Nah, dari penghasil getah dinding usus halus, jadi usus halus juga di sini berperan aktif dalam menghasilkan enzim yaitu enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan penghasil getah dari hati ini adalah empedu yang berfungsi adalah mengemulsikan lemak. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Misalnya diberikan pernyataan seperti ini, hubungan yang benar antara organ, enzim yang dihasilkan serta fungsinya. Jadi kita bisa lihat pembahasan sebelumnya jika ingin mencari tahu jawaban dari soal ini. Nah, silakan jawabannya ditulis pada kolom komentar ya. Selanjutnya kita latihan soal. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah
A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, E. Karbohidrat. Jadi kata kuncinya kita lihat di mulut. Di mulut, ini kata kunci mulut. Jadi kalau di mulut tadi ada enzim amilase atau ptyalin, yaitu untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Nah, ini pembahasannya masih sama dengan pembahasan yang ada tadi. Bisa dibaca ya, sobat. Nah, kita lanjut ke latihan soal lagi. Kadar air dalam sisa makanan diatur oleh, jawabannya adalah C, usus besar. Jadi kalau usus halus adalah untuk menyerap mineral atau zat gizi dan diedarkan dalam darah. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu jawabannya A, tripsin, amilase dan lipase, B, pepsin, tripsin dan renin, C, tripsin, renin dan tialin, D, tripsin, renin dan erepsin. Jawabannya adalah A, tripsin, amilase dan lipase. Silahkan buka pembahasan yang sebelumnya. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah memiliki fungsi seperti berikut, kecuali A, mencegah mulut dari kekeringan, B, membasahi makanan, C, membunuh mikroorganisme, D, memberi suasana basah dalam mulut. Jawabannya adalah D, memberi suasana basah dalam mulut. Ya, karena tadi air liur fungsinya adalah untuk membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, dan mencegah mulut dari kekeringan. Protein di dalam tubuh akan segera dirombak dan digunakan tubuh dalam bentuk A. Glukosa, B. Pepton, C. Asam amino, D. Polipeptida. Jawabannya adalah, dipikir dulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Asam amino. Jadi ini adalah slide terakhir dari pembelajaran pada hari ini atau pada part 3. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Ketika ada salahnya, ini berasal dari saya sendiri, dan ketika ada benerannya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selain kita belajar dengan giat, tidak lupa kita harus beribadah dan berdoa kepada Allah dengan maksimal agar apa yang kita inginkan dan kita usahakan akan dilancarkan, akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.